Shalom, selamat pergantian hari. Mari di hari yang baru ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada petang hari ini berjudul Apa yang ada di dalam pikiranmu? Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ada sebuah kisah. Kisah ini diceritakan oleh seorang wanita yang saat itu mengalami kesulitan. Jadi ceritanya demikian. Wanita tersebut kaget mendengar bunyi letusan ban dan akhirnya ia sedang mengeluh di dalam hatinya. Dan saat wanita ini sedang mengantar pulang dua keponakannya yang masih kecil karena sedang main ke rumah dia pada saat musim panas, dan pada saat itulah ban mobil mereka bocor yang menghambat perjalanan mereka. Sambil mendorong mobil ke tepian dari jalan raya, ia berdoa dan memohon pertolongan. Sudah lama saya tidak pernah mengganti ban. Lebih lagi saya belum pernah menggunakan dongkrak yang ada, kata wanita tersebut. Sebelum membuka bagasi, ia menyadari bahwa anak-anak merasa ingin tahu apa yang sedang terjadi. Dan mereka sudah mulai gelisah karena pada saat itu ramai lalu lintas. Dan akhirnya wanita itu mencoba menenangkan dua keponakannya. Saat ia sedang ingin mengeluarkan dongkrak, tiba-tiba ada dua sepeda motor besar yang berhenti di belakang mobilnya. Lalu ia melihat pengendara itu. Pengendara itu bertubuh besar, tegap, berjenggot, dan berjaket kulit. Lalu wanita ini berpikir bahwa citra buruk tentang pengendara motor besar ini langsung melintas di dalam pikirannya. Tetapi dia berkata di dalam hatinya, jangan perlihatkan rasa takut. Jadi akhirnya ia tidak memperlihatkan rasa takut itu. Dan kedua orang ini berkata, ada yang perlu dibantu, Nona? Tawaran yang lembut meluluhkan hatinya, katanya. Tetapi dia berkata, oh tidak, terima kasih, saya bisa melakukannya sendiri. Lalu mereka berkata, baiklah, tapi sebaiknya Anda menyalakan lampu mobil karena ada polisi lalu lintas yang kerap kali juga meributkan hal ini. Kedua orang ini memberikan nasihat. Lalu ketika dia berbalik untuk menuju mobilnya sambil memandang kedua keponakannya yang penuh dengan rasa takut, seorang dari keponakannya berkata, Anti, tolong aktifkan rem tangan. Karena ini tidak diaktifkan rem tangannya. Dan dengan rasa malu dan kengerian membayangi pikirannya, ia langsung menarik rem tangan. Dan ia berpikir, waduh, saya sudah lalai. Dan akhirnya ia kembali ke belakang. Dan saat ia kembali ke belakang mobilnya pada saat itu, seorang dari mereka, maksudnya dua pengendara motor tadi, sedang menarik dongkrak dari mobilnya dan mengangkat ban cadangan. Jelas mereka bermaksud untuk mengganti mobil ban dari wanita tersebut. Walaupun wanita itu merasa bahwa ia tidak membutuhkannya, tetapi wanita ini memutuskan untuk tetap berkonsentrasi untuk menenangkan keponakannya. Dan pada saat itu wanita itu melihat bahwa ban mobilnya belum pernah dicopot sama sekali ketika ia membeli mobil itu. Ternyata semakin sulit dicopot karena mengalami kendala, yaitu ada yang lengket. Dengan kekuatan mereka yang penuh, barulah mereka berhasil mengendorkannya. Dan pikirannya tiba di satu kesadaran. Ia berpikir, pasti saya tidak akan pernah bisa melakukannya. Dan wanita itu menyadari bahwa ketakutan dia sebenarnya berasal dari kecurigaan yang berlebihan daripada mereka. Ketika selesai, saya bersalaman dengan mereka dan berterima kasih dan menawarkan imbalan, kata wanita tersebut. Tetapi mereka menolak dengan tersenyum dan menaiki motor mereka kembali dan mereka pergi. Dan wanita itu menyadari bahwa sebenarnya karena pikirannya itulah yang membuat dia berpikir negatif kepada orang itu. Dan karena kecurigaan inilah yang membuat dia menolak bantuan mereka walaupun ia membutuhkan.
Dan kejadian itu membuat wanita tersebut mendapat pelajaran mengenai berprasangka terhadap orang lain. Ditambah dengan peringatan bahwa hari ini pun mungkin kita terkejut untuk menjumpai orang-orang yang sebenarnya Tuhan utus untuk membantu kita. Dan dari cerita ini kita menyadari bahwa sebenarnya apa yang kita pikirkan belum tentu terjadi. Apa yang kita sangkakan kepada orang lain itu pun belum tentu benar. Dan firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita dari cerita ini. Di dalam buku The Voice in Speech and Song halaman 20 paragraf yang ketiga mengatakan, jika di dalam hati dan pikiranmu tersimpan hal-hal yang baik, jika tersimpan kelembutan, simpati dan kesopanan Kristus, perkataan dan perbuatanmu akan menunjukkan hal itu. Dan dari cerita tersebut, mari kita garis bawahi bagaimana tindakan dua orang pesepeda motor itu yang menunjukkan kebaikan yang lahir dari ketulusan tanpa imbalan. Hal itu dapat saja terjadi di zaman sekarang ini. Walaupun Alkitab juga berkata di dalam Matius 24 ayat yang ke-12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi nyatanya kita melihat bahwa dua orang pesepeda motor tadi melakukan kebaikan kepada wanita tersebut. Dan kita bisa bayangkan bahwa kedua orang pesepeda motor itu tetap melakukan hal yang baik, menunjukkan simpati dan juga menolong dalam perbuatan mereka membantu seorang wanita tersebut. Marilah kita melihat bahwa jika di dalam hati dan pikiranmu itu tersimpan hal yang baik, maka kita akan melakukan hal yang baik. Dan di dalam Lukas 6 ayat yang ke-45 mengatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Marilah di hari yang baru ini kita belajar untuk tulus hati dan menaruh setiap hal yang baik di dalam hati kita. Apakah hal yang baik itu? Itu adalah firman Tuhan yang harus kita taruh dalam hati kita, agar kita dapat benar di dalam segala tindakan kita, perkataan kita, terlebih dalam perbuatan kita, yang harus menunjukkan karakter Kristus. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita. Amin.